luar biasa. Oke, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Arya Inspiratif Channel. Hari ini kami akan menyajikan materi pembelajaran matematika, yaitu materi persamaan nilai mutlak. Apa itu persamaan nilai mutlak? Nanti saksikan, pelajari. Yang paling penting sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe. Dukung kami untuk menyajikan konten-konten bermanfaat dan inspiratif berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kembali berjumpa di pembelajaran Arya Inspiratif Channel. Hari ini kita akan memulai materi dengan judul persamaan nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak erat kaitannya dengan jarak. Disimbolkan dengan garis 2, kemudian di dalamnya ada variabel X. Variabel X ini bisa diganti dengan variabel yang lainnya. Baik, kita bisa mulai. Sekali lagi, nilai mutlak bisa dikatakan mutlak X, bisa juga disebutkan nilai mutlak X. Yang namanya jarak selalu bernilai positif. Seperti apa maksudnya itu? Kita lihat beberapa contoh sederhana berikut. Yang pertama, nilai mutlak 5. Kita bisa melihat pada garis bilangan adalah berapakah jarak dari titik 0 ke 5. Tentu saja ada 5. Jadi nilai mutlak 5 adalah tetap 5. Kemudian pada contoh berikutnya, berapakah mutlak dari negatif 5? Kita bisa melihat pada garis bilangan berapakah jarak negatif 5 dari titik 0. Dari titik 0 ke negatif 5 jaraknya juga 5. Artinya apa? Artinya nilai mutlak negatif 5 juga bernilai positif 5. Baik, sekali lagi, dengan menentukan berdasarkan jarak selalu bernilai positif, artinya nilai mutlak nilainya selalu positif. Pada contoh berikutnya, bagaimana kalau mutlak X kurang 3 sama dengan 4? Ini maknanya adalah berapakah nilai X berjarak 4 dari 3? Saya ulang, berapakah nilai X berjarak 4 dari 3? Kita tulis di sini titik 3 pada garis bilangan, kemudian kita hitung berjarak ke arah kanan 4 dan ke arah kiri juga 4. Apabila dia ke arah kiri, maka ditemukan hasil negatif 1. Sedangkan apabila dia ke arah kanan akan bernilai 7. Dengan demikian, nilai X di dalam mutlak ini dapat 2 bagian, yaitu negatif 1 dan 7. Bisa kita buktikan. Negatif 1, negatif 3. Hasilnya adalah negatif 4. Kalau dimutlakan, negatif 4 menjadi 4. Itu yang pertama. Yang kedua, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nilai mutlak dari 4 tentu saja tetap 4. Jadi bisa disimpulkan definisi nilai mutlak itu bisa bernilai 2. Yang pertama, bernilai positif X jika X lebih dari sama dengan 0, dan bernilai negatif X seperti contoh tadi jika X-nya kurang dari 0. Ini definisi awal yang perlu kita pahami tentang
mutlak X atau nilai mutlak X. Bisa dipahami? Nanti akan kita lanjutkan dengan contoh-contoh berikutnya. Oke, berikutnya kita kembali ke contoh-contoh berkaitan dengan memahami definisi nilai mutlak. Kita lihat, tentukan nilai dari mutlak X kurang 3 jika X lebih dari 3. Kita misalkan X yang lebih dari 3 itu ada 4. 4 dikurang 3, berapa? 1 positif. Karena 1 positif, maka nilai X kurang 3 yang berada di dalam mutlak ini bernilai positif. Kita kali dengan positif, tetap menjadi X kurang 3. Jadi, kalau dikali dengan positif, maka nilai di dalam mutlak tetap sesuai yang berada di dalam tanda mutlak tersebut, X kurang 3. Pada contoh berikutnya, mutlak 3X kurang 2 jika X kurang dari 0. Kita misalkan negatif 1 adalah X yang kurang dari 0. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Negatif 2, negatif 3, negatif 2. Hutang 3, hutang 2 lagi menjadi negatif 5. Karena di dalam nilai mutlak itu negatif, maka 3X kurang 2 kita kalikan dengan negatif. Sehingga berubah menjadi negatif 3X. Negatif kali negatif positif 2. Saya ulang, negatif kali 3X, negatif 3X. Dan negatif 2 dikali negatif menjadi positif 2. Demikian maksud daripada definisi jika berada dalam X itu positif, maka dikalikan dengan positif. Namun jika menghasilkan negatif, maka di dalam tanda mutlak ini kita kalikan dengan negatif. Lalu bagaimana jika penggabungan seperti ini? Kita lihat, sederhanakan bentuk mutlak X kurang 1 tambah mutlak 2X kurang 3 jika X kurang dari 0. Kita lihat, misal X adalah negatif 1. Negatif 1, negatif 1, negatif 2. Nilai positif atau negatif? Negatif. Jadi ini kita kalikan dengan negatif. Menjadi negatif X positif 1 ditambah. Kita lanjutkan. Kembali X kurang 0, negatif 1. Sebagai contoh, 2 dikali negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 5, bernilai negatif. Jadi 2X kurang 3 ini juga kita kalikan dengan negatif. Menjadi dalam kurung 2X. Negatif dikali negatif menjadi negatif 2X. Negatif 3 dikali negatif menjadi positif 3. Lalu kita lanjutkan menyederhanakannya. Negatif X tambah 1. Positif kali negatif, negatif 2X. Positif 3. Di sini negatif X, di sini negatif 2X. Negatif 1 dan 2 menjadi negatif 3X. Positif 1 ditambah 3, positif 4. Ini bentuk sederhananya. Jadi, kalau didefinisikan, nilai mutlak dalam bentuk aljabar AX tambah B, ini bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Positif adalah AX tambah B. Jika AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Dan juga bisa menjadi negatif AX negatif B jika AX tambah B kurang dari 0. Mirip dengan yang nilai mutlak X tadi, inilah definisi jika bentuk di dalam tanda mutlak adalah aljabar AX tambah B. Baik, nanti kita lanjutkan dengan contoh nyata. Silahkan dicatat dan dipahami.